Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Yasmin Natania. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran 2025 diprediksi akan dimulai pada hari ini. Dan kita akan pantau bersama kondisi terkini dari sejumlah titik. Pemirsa, arus balik penumpang kereta api pada H+3 Lebaran mulai ramai di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selain itu, tren arus mudik Lebaran juga masih terjadi dari Jakarta untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah. Pemirsa, setidaknya sebanyak 40.000 lebih penumpang telah datang ke Jakarta dengan moda transportasi kereta api. Meski arus balik mulai terlihat, jumlah pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga Gambir justru tetap tinggi dari hari biasanya. Berdasarkan data PT KAI Daob 1 Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 85 kereta jarak jauh dan okupansi penjualan tiket yang mencapai 79%. Penumpang mengaku baru berangkat lantaran baru mendapatkan cuti dan juga tiket kereta yang sebelumnya kehabisan. Selain itu pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta memprediksi lonjakan arus balik penumpang akan terjadi pada tanggal 4 hingga 6 April 2025 mendatang. Sementara itu, pemirsa, 3 hari setelah momen Lebaran Idul Fitri 2025, lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai. Terdapat kepadatan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya juga dari arah sebaliknya. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas one way yang diberlakukan secara situasional. Adapun titik rawan macet berada di Simpang 3 Pemoyanan, Simpang 3 Sukamantri, dan juga Simpang 3 Panyusuhan. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik sepeda motor terjebak kemacetan di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat pada Kamis malam. Meningkatnya gelombang volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta membuat kepadatan terjadi di titik pertemuan arus Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon. Kemacetan juga terjadi karena warga mudik lokal dan berwisata. Puncak arus balik yang diprediksi pada tanggal 6 dan 7 April nanti terjadi. Meter dari lampu merah Admibon, Anda bisa istirahat sebelah kiri jalan. Kesempatan lampu merah berhenti hijau. Pemirsa, gelombang arus balik mulai terlihat di ruas tol Trans Jawa, tepatnya di tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis malam. Arus kendaraan kian padat dan juga melambat saat akan memasuki res area kilometer 208. Pemirsa, volume kendaraan menuju ke Jakarta terus meningkat. Pergerakan kendaraan arah Jakarta mulai meningkat sejak Kamis dini hari dan melonjak pada Kamis sore hari. Bahkan sistem satu arah atau one way sudah dilakukan petugas kepolisian di kilometer 188 Palimanan menuju kilometer 70 Cikatama. Diperkirakan sejak Kamis siang lebih dari 5.000 kendaraan melewati tol Trans Jawa menuju Jakarta setiap jamnya. Jumlah ini diprediksi akan terus naik hingga akhir pekan nanti. Pemirsa, di tengah guyuran hujan, jalur selatan Lingkar Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat macet hingga mengular mencapai 3 km. Pemirsa, 3 hari usai Lebaran, antrean kendaraan terlihat mengular sejak sore hari di Lingkar Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kepadatan diperkirakan disebabkan oleh tingginya volume kendaraan serta adanya penyempitan lajur dari 3 menjadi 1. Antrian kendaraan sepanjang 3 km mengular hingga melewati terowongan Lingkar Nagrek. Tercatat 82.000 kendaraan melintas jalur Nagrek menuju arah barat atau kembali ke ibu kota.
Pihak kepolisian juga memberlakukan kanalisasi roda 2 dan juga pelebaran jalur di kawasan Citaman Nagrek guna mengurai kemacetan. Volume kendaraan diperkirakan masih akan terus meningkat hingga puncaknya pada Sabtu dan juga Minggu mendatang. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemirsa terkait dengan arus balik Lebaran 2025, kami sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Dan juga ada rekan Nata Arman di rest area kilometer 208B ruas tol Palikanci. Kita sapa Esra terlebih dahulu pemirsa. Selamat pagi Esra, apakah sudah ada peningkatan arus balik di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Kalau berdasarkan pantauan kami, sebenarnya ini untuk arus lalu lintas khususnya arus balik ini tampaknya sudah mulai tinggi yang ke arah Jakarta. Meskipun demikian, situasi ini masih terbilang lancar dan tidak ada ketersendatan sama sekali dari arah Jakarta maupun ke arah Jawa. Begitu juga sebaliknya dari arah Jawa menuju arah Jakarta. Namun berdasarkan data yang kami dapatkan dari pihak kepolisian, setidaknya ini lebih condong perjalanan yang ke arah Jakarta. Tercatat data terbaru yakni ada sekitar 40.000 lebih kendaraan yang melakukan arus balik ke arah Jakarta. Kemudian juga ini untuk yang ke arah yakni Jawa ini tercatat ada 700.000 kendaraan lebih. Namun kalau kita bandingkan pemirsa, sebenarnya sempat terjadi anomali arus balik. Ini kita kutip pernyataan langsung dari Dirlantas Polda Jawa Tengah yang menyatakan bahwa 3 hari setelah Lebaran ternyata lebih condong perjalanan ini masih tinggi ke arah Jawa. Ya, ke arah Jawa yang mana tentunya ini berdasarkan data juga. Namun kalau situasi terkini tampaknya ini lebih frekuensinya lebih condong yang ke arah Jakarta yang melakukan perjalanan arus balik. Nah, kalau kita perhatikan juga untuk gardu tol di gerbang tol Kalikangkung ini lebih dominan yang dibuka ke arah Jakarta karena ini adalah salah satu langkah yang dilakukan untuk memecah dan mengurai kemacetan jika terjadi peningkatan volume kendaraan. Sementara yang ke arah Jawa ini ada sekitar 3 atau 4 gardu tol yang dibuka ke arah Jawa. Nah, tentunya prediksi dari pemerintah ataupun dari pihak Korlantas bahwa akan terjadi nanti peningkatan volume kendaraan yakni pada tanggal 6 hingga 7 April. Disinilah terjadi prediksi dari puncak arus balik. Maka dari itu nanti akan dilakukan secara bertahap dimulai dari one way nasional hingga nanti diberlakukan penerapan rekayasa lalu lintas yakni berupa penerapan sistem satu arah. Ini dimulai nanti dari tol Bajubadi kemudian nanti menemu di gerbang tol Kalikangkung hingga nanti melintasi ke arah gerbang tol Cikatama. Tentunya ini menjadi langkah juga untuk memecah kemacetan jika terjadi peningkatan volume kendaraan. Nah, tentunya juga pemirsa, selain itu nantinya sebenarnya pihak kepolisian ini menemukan berbagai permasalahan terkait arus balik ini, yakni masih banyak para pemudik ini ketika melintasi tol ini untuk saldo e-tolnya ini tidak mencukupi. Jadi pihak kepolisian ini terus mengimbau dan meminta kepada masyarakat ketika melakukan perjalanan ini untuk pastikan saldo e-tolnya adalah mencukupi karena tentunya inilah salah satu yang menciptakan antrian yang mengular khususnya di gerbang tol Kalikangkung ini. Kalau kami pantau ketika arus mudik maupun arus balik ini beberapa hari terakhir ini mengharuskan para petugas jasa marga ini harus turun menyusuri jalan kemudian mengingatkan para pemudik untuk memastikan saldonya mencukupi karena ini menimbulkan seperti yang saya sampaikan antrian yang mengular tadi dan mengharuskan para pengendara ini mundur sekitar 1 meter atau 2 meter. Jadi ini salah satu problem yang juga ditemukan. Dan pemirsa untuk diketahui bahwa diskon tarif tol ini juga masih berlaku. Kemarin sudah diberlakukan dari 3 April, nanti juga akan berlaku sampai 5 April 2025. Ini khusus arus balik dan ini berlaku pukul 5 pagi hingga berakhir lagi di pukul 5 pagi. Dan tentunya nantinya akan dilanjutkan juga untuk potongan 20% ini yakni di tanggal 8 April hingga nanti berakhir di tanggal 10 April dan waktunya juga masih sama. Jadi tentunya ini menjadi fasilitas juga yang diberikan oleh PT Jasa Marga kepada para pemudik yang melakukan perjalanan arus mudik. Pihak kepolisian terus mengimbau kepada masyarakat ketika melakukan perjalanan mudik agar terus berhati-hati di jalan dan utamanya apabila mengalami kantuk segeralah beristirahat di rest area yang disediakan. Yasmin. Baik, terima kasih Esra. Kini kita langsung ke rekan Nata Arman di rest area kilometer 208B ruas tol Palikanci. Selamat pagi Nata, seperti apa situasi di sana saat ini?
Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan situasi terkini lalu lintas di Tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 208B. Ini terpantau masih ramai lancar meskipun saat ini belum diberlakukan rekayasa sistem one way atau satu arah di kilometer 208. Baru akan ada rekayasa lalu lintas one way dari 188 ini nantinya sampai dengan kilometer 70 tol gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk kedua arah ini masih terbilang masih ramai lancar juga, tidak ada ketersendatan baik yang mengarah ke Jakarta maupun mengarah ke Jawa Tengah. Meskipun saat ini memang sudah terlihat ada volume kendaraan begitu meningkat di arah ke Jakarta, namun tidak begitu signifikan. Namun untuk beberapa kendaraan juga banyak yang lebih memilih ketika malam hari berangkat dan juga menjelang dini hari. Ini mereka memilih untuk berhenti di rest area untuk sekedar beristirahat sejenak sebelum kembali nantinya melanjutkan perjalanan ke beberapa lokasi tujuan terutama ke arah Jakarta. Dan meskipun saat ini sudah merupakan puncak arus balik 2025, namun tentunya pihak kepolisian juga tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan perjalanan agar kembali lagi mengecek kendaraan Anda, karena mengingat untuk cuaca di sekitaran jalur timur ini mengalami cuaca yang cukup cenderung berubah-ubah. Ketika pagi hari mungkin cerah, kemudian siang hari tiba-tiba hujan, kemudian pada sore hari kembali cerah, ataupun malam hari kembali hujan lagi. Sehingga inilah yang menyebabkan tentunya harus ekstra hati-hati karena jalan juga yang licin dan juga hanya menggunakan dua jalur untuk sekitaran 208 sampai dengan Kali Kangkung, mengingat saat ini masih belum diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas. Kemudian untuk nantinya rencananya akan diberlakukan sistem one way secara nasional ini pada tanggal 6 April 2025 terkait dengan puncak arus balik 2025. Kemudian juga diimbau juga kepada seluruh masyarakat untuk bisa memastikan saldo e-tol Anda cukup untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun maksud kami penumpukan kendaraan yang ada di beberapa pintu tol. Sementara Yasmin. Baik, terima kasih rekan Atta Arman melaporkan langsung dari ruas tol Palikanci kilometer 208B, dan sebelumnya ada rekan Esra Ambarita melaporkan langsung dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan rekan-rekan. Pemirsa jangan kemana-mana, breaking news akan segera kembali usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan breaking news arus balik lebaran 2025. Pemirsa, ribuan pemudik sepeda motor terjebak kemacetan di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Meningkatnya volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta membuat kepadatan di Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon terjadi. Pemirsa, kepadatan terjadi di simpang pertemuan arus lampu merah jalur arteri Pantura Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat. Volume kendaraan pemudik, sepeda motor dan juga mobil pribadi sejak pagi terus memadati sejumlah titik rawan kemacetan. Pada hari keempat lebaran, pemirsa, pemudik sepeda motor yang hendak ke Jakarta dan juga Bandung meningkat tajam. Akibatnya ribuan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 mengalami kemacetan hingga 2 km lebih. Selain pemudik, kepadatan juga dipicu oleh ramainya warga lokal yang hendak berwisata ke Kuningan, Jawa Barat. Tercatat jumlah kendaraan roda 2 yang melintas di jalur arteri sejak pukul 12 dini hari hingga pukul 4 sore mencapai 20.000 kendaraan. Arus balik diprediksi akan meningkat pada hari Jumat hingga tanggal 6 dan juga 7 April 2025 mendatang. Pemudik diimbau untuk waspada saat melakukan perjalanan pada malam hari karena kurangnya penerangan jalan. Pemirsa, kepadatan ini terpantau di kilometer 79 wilayah Babakan, Cikau, Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis petang. Ribuan kendaraan terjebak antrean dan kepadatan dari arah Bandung menuju Jakarta. Laju kendaraan hanya bisa dipacu sekitar 10 hingga 20 km per jamnya. Tingginya arus balik ini membuat kemacetan terjadi sejak titik kilometer 76 Sadang hingga kilometer 82 wilayah Jatiluhur. Untuk mengurangi kepadatan, polisi memberlakukan pengalihan arus ke ruas jalan tol fungsional Japek Selatan 2. Tol itu sudah tersambung dari Sadang hingga Bonjong, Mangu, Bekasi.
Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini arus balik Lebaran 2025, kami sudah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Lampung. Selamat pagi Indra, apakah sudah terlihat adanya peningkatan arus balik di sana? Baik, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan mengupdate 4 hari setelah Lebaran, Yasmin, yang perlu kami informasikan bahwa ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Yasmin. Kalau kita bandingkan dengan soal data, Yasmin, bahwa di H-2 ini hanya 15.000 penumpang dengan jumlah 5.000 kendaraan yang sudah bertolak dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa. Namun di data terakhir kami terima di hari 3 setelah Lebaran ini mencapai 3 kali lipat, jadi di angka 53.000 orang dengan jumlah kendaraan sebanyak 15.000 kendaraan yang sudah melakukan arus balik 2025 di 4 hari setelah Lebaran ini. Dan memang peningkatan ini dikarenakan diketahui SDP melakukan diskon ini sangat berpengaruh sekali, yang mana sangat meringankan bagi masyarakat yang melakukan arus balik 2025, Yasmin. Yang mana periode diskon tarif tiket kapal ini berlaku pada pukul 12 tanggal 3 hingga tanggal 7 April 2025. Yang mana ini sangat membantu sekali bagi masyarakat yang akan melakukan mudik 2025. Adapun terkait nantinya, memang kalau kita bisa informasikan, ini sempat di belakang saya ini sempat terjadi keramaian, Yasmin, menuju kantong-kantong parkir yang berada di dermaga 7 menunggu bongkar muat. Dan kalau kita pantau, memang bongkar muat ini begitu cepat sekali, Yasmin. Yang mana dari total keseluruhan masih digunakan 30 kapal per harinya ini. Dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, ini bongkar muat hanya 30 menit lagi. Dan awak kapal ini langsung kembali menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung untuk melakukan bongkar muat kembali. Dan memang ini kebijakan dan skema juga dilakukan oleh para stakeholder, SDP maupun juga kepolisian, yang mana langkah-langkah ini berkat delaying system. Ini juga ada clustering dari berbagai golongan kendaraan dan juga area buffer zone, Yasmin. Dan strategi ini diterapkan di beberapa titik rest area di ruas tol Bakauheni Terbanggi Besar dan di lokasi strategis di jalur non-tol atau arteri, Yasmin. Dari kami informasikan bahwa di jalur arteri ini menuju jalur Sumatera menuju Pelabuhan Merak ini sudah dilakukan delay system, yang mana guna untuk mengatur jumlah kendaraan yang bergantian untuk memasuki area di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan adapun juga dapat kami informasikan, Yasmin, saat ini masih diberlakukan 30 kapal, namun tidak menutup kemungkinan nantinya ketika terjadi kepadatan nih ASDP dan akan melakukan penambahan jumlah kapal yang mencapai 67 kapal per harinya guna untuk mengakomodir masyarakat yang akan melakukan kegiatan arus balik 2025 ini. Adapun juga terkait di Lampung ini, Yasmin, untuk mengurai kepadatan ini di area Lampung ini menyediakan sejumlah pelabuhan yang mana untuk mengakomodir masyarakat yang akan melakukan arus balik, yang ini ada Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Pelabuhan Wika Beton. Ketiga ini siapa sebagai langkah-langkah kontingensi untuk mengurai nantinya, untuk mengurai para masyarakat ataupun golongan kendaraan yang akan melakukan penyeberangan melalui Lampung ini menuju Pulau Jawa, Yasmin. Dan terkait di tempat saya melaporkan ini hanya diberlakukan untuk kendaraan pribadi saja, sepeda motor, roda 4 maupun juga bus antar provinsi. Dan sementara untuk truk maupun juga bermuatan besar ini dialihkan ke Wika Beton, Yasmin. Dan kami informasikan juga bahwa per hari ini akan diprediksi akan menambah jumlah kendaraan yang dipastikan. Sebelum Anda melakukan keberangkatan pada hari ini, pastikan 2 jam sebelum keberangkatan Anda sudah berada di area Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sekian, Yasmin. Baik, terima kasih banyak rekan Indra Setiabudi melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan, Indra. Pemirsa, arus balik ribuan penumpang kereta api ini memadati stasiun Tugu Yogyakarta. Rata-rata penumpang akan kembali dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Pemirsa, suasana kepadatan penumpang arus balik terjadi di stasiun Yogyakarta pada hari keempat Lebaran. Ribuan penumpang yang akan kembali ke sejumlah daerah ini bahkan sampai berdesakan.
PT KAI menyebut hari keempat Lebaran, suasana arus balik penumpang sudah mulai terjadi. PT KAI Daup 6 pemirsa memberangkatkan sekitar 28.000 penumpang arus balik dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya dari sejumlah stasiun di wilayah Daup 6. Pemirsa, aparatur sipil negara atau ASN akan masuk kerja usai libur Lebaran pada 8 April 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto tegaskan seluruh ASN tidak boleh terlambat saat hari pertama kerja. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut seluruh aparatur sipil negara harus masuk tepat waktu pada hari pertama setelah libur Lebaran 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Bima Arya usai hadiri open house di Komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bima menyampaikan bahwa ASN tidak bisa bersantai-santai dan harus siap bekerja pada hari pertama masuk kerja dan harus tepat waktu. Nggak bisa santai-santai. Itu gimana Pak Wamen? Ada sanksi atau apa? Hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal bihalal semuanya. Nah itu harus on time. Halal bihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya siap bekerja di hari pertama. Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, ya kantor-kantor kementerian itu hari pertama itu halal bihalal. Jadi jangan telat lah. Kegiatan pertama di hari Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Arus balik penumpang kereta api pada H+3 Lebaran mulai ramai di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selain itu, tren arus mudik Lebaran juga masih terjadi dari Jakarta untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah. Pemirsa, setidaknya sebanyak 40.000 lebih penumpang telah datang ke Jakarta dengan moda transportasi kereta api. Meski arus balik mulai terlihat, jumlah pemudik yang berangkat dari stasiun Pasar Senen dan juga Gambir justru tetap tinggi dari hari biasanya. Berdasarkan data PT KAI Daup 1 Jakarta telah memberangkatkan sebanyak 85 kereta jarak jauh dan okupansi penjualan tiket yang mencapai 79%. Penumpang mengaku baru berangkat lantaran baru mendapatkan cuti dan juga tiket kereta yang sebelumnya kehabisan. Selain itu, pemirsa, PT KAI Daup 1 Jakarta memprediksi lonjakan arus balik penumpang akan terjadi pada tanggal 4 hingga 6 April 2025 mendatang. Pemirsa, sementara itu 3 hari setelah momen Lebaran Idul Fitri 2025, lalu lintas Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai. Terdapat kepadatan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya juga dari arah sebaliknya. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, polisi melakukan rekayasa lalu lintas one way yang diberlakukan secara situasional. Adapun titik rawan macet berada di Simpang 3 Pemoyanan, Simpang 3 Sukamantri dan juga Simpang 3 Panyusuhan. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik sepeda motor terjebak kemacetan di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat pada Kamis malam. Meningkatnya gelombang volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta membuat kepadatan terjadi di titik pertemuan arus Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon. Kemacetan juga terjadi karena warga mudik lokal dan juga berwisata. Adapun puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April. Jakarta, meter dari lampu merah Adibon, Anda bisa istirahat sebelah kiri jalan. Pemirsa, Korlantas Polri menerapkan skema satu arah dari kilometer 188 Tol Cipali hingga kilometer 70 Tol Cikampek Utama yang mengarah ke Jakarta pada Kamis sore. Hal itu dilakukan karena arus kendaraan dari arah Tol Trans Jawa sudah mulai meningkat. Siang ini sudah terjadi pergerakan yang agak lumayan dari arah timur, tentunya dari arah timur. Oleh karena itu kami saat ini sedang menggelar perambuan khususnya di traffic cone yang ada di kilometer 70 sampai 47. Sehingga nanti apabila
sampai kita berlakukan 18870 itu kita berlakukan, penampungnya di kilometer 70 sampai 47 itu sudah ready, sudah for you. Nah, itu Mbak. Kalau kita bicara soal data, Ya. H+3 ini kenaikannya kira-kira berapa persen? Untuk jumlah yang masuk antara tadi pagi itu masih dari sampai jam 12 itu antara yang keluar dan masuk itu masih imbang. Rata-rata hampir per jamnya itu 3.000-an. Ya, 3.000 baik itu yang keluar maupun yang masuk. Namun di atas jam 12 tadi di traffic counting yang ada di Palikanci itu sudah kurang imbang. Jadi yang masuk ke arah Jakarta itu sudah sekitar 3.500-an, namun yang keluar itu sudah 1.500-an, sehingga kita sudah langsung persiapan untuk menerima arus lalu lintas yang dari arah timur ke Jakarta. Pemirsa, lebih dari 30.000 kendaraan mulai memadati ruas tol Cipali Cirebon, Jawa Barat. Petugas kepolisian memberlakukan sistem satu arah lokal di sepanjang kilometer 188 Palimanan menuju kilometer 70 Cikatama. 3, 2, 1. Rekayasa lalu lintas dilakukan petugas kepolisian kilometer 188 Tol Palimanan Cirebon. Dengan pengawalan petugas, kendaraan yang datang dari Jawa menuju Jakarta diarahkan menggunakan jalur A yang sebelumnya diperuntukkan untuk kendaraan mengarah ke Jawa. Sistem satu arah ini dimulai sejak pukul 16.25 hingga pukul 24.00 Jumat dini hari. Tingginya volume kendaraan yang terjadi sejak Kamis dini hari membuat petugas mengambil langkah diskresi dengan memperlakukan satu arah menuju Jakarta. Ya, sekali lagi pertimbangan dari jumlah arus ataupun traffic counting dari pihak Korlantas bersama teman-teman stakeholder dari operator-operator tol ini akan membuat keputusan di mana beban yang ada di lajur-lajur tertentu apabila sudah melebihi ambang batas maka akan diberlakukan one way hingga ke arah Jawa Tengah. Diperkirakan arus balik akan terus meningkat hingga akhir pekan. Petugas kepolisian telah menyiapkan skema satu arah totalnya yang berlaku dari Kali Kangkung hingga Cikatama. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pemudik sepeda motor terjebak kemacetan di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Meningkatnya volume kendaraan dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta membuat kepadatan di Simpang 4 Pemuda Kota Cirebon terjadi. Pemirsa, kepadatan terjadi di simpang pertemuan arus lampu merah jalur arteri Pantura Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat. Volume kendaraan pemudik sepeda motor dan juga mobil pribadi sejak pagi hari terus memadati sejumlah titik rawan kemacetan. Pada hari keempat Lebaran, pemirsa, pemudik sepeda motor yang hendak ke Jakarta dan juga Bandung meningkat tajam. Akibatnya ribuan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 mengalami kemacetan hingga 2 km lebih. Selain pemudik, pemirsa, kepadatan juga dipicu oleh ramainya warga lokal yang hendak berwisata ke Kuningan, Jawa Barat. Tercatat jumlah kendaraan roda 2 yang melintas di jalur arteri sejak pukul 12 dini hari hingga pukul 4 sore mencapai 20.000 kendaraan. Arus balik diprediksi akan meningkat pada Jumat hingga tanggal 6 dan 7 April mendatang. Pemudik diimbau untuk waspada saat melakukan perjalanan malam hari karena kurangnya penerangan jalan. Pemirsa, kepadatan ini terpantau di kilometer 79 wilayah Babakan, Cikaung, Purwakarta, Jawa Barat pada Kamis petang. Ribuan kendaraan terjebak antrean dan juga kepadatan dari arah Bandung menuju Jakarta. Adapun laju kendaraan hanya bisa dipacu sekitar 10 hingga 20 km per jamnya. Tingginya arus balik ini membuat kemacetan terjadi sejak titik kilometer 76 Sadang hingga kilometer 82 wilayah Jatiluhur. Adapun untuk mengurangi kepadatan, pemirsa, polisi memberlakukan pengalihan arus ke ruas jalan tol fungsional Japek Selatan 2. Tol itu sudah tersambung dari Sadang hingga Bojongmangu, Bekasi.
Pemirsa, gelombang arus balik mulai terlihat di ruas tol Trans Jawa, tepatnya di tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Kamis malam. Arus kendaraan kian padat dan juga melambat saat akan memasuki rest area kilometer 208. Volume kendaraan menuju ke Jakarta, pemirsa, terus meningkat. Pergerakan kendaraan arah Jakarta mulai meningkat sejak Kamis dini hari dan juga melonjak pada Kamis sore hari. Bahkan sistem satu arah sudah dilakukan petugas kepolisian di kilometer 188 Palimanan menuju kilometer 70 Cikatama. Diperkirakan sejak Kamis siang lebih dari 5.000 kendaraan melewati tol Trans Jawa menuju Jakarta setiap jamnya. Jumlah ini diprediksi akan terus naik hingga akhir pekan nanti. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini arus balik Lebaran 2025, kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida di tol Japek kilometer 62 dan juga rekan Camar Haenda di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Kita ke rekan Amrina terlebih dahulu, pemirsa. Selamat pagi Amrina, apakah sudah terlihat adanya peningkatan arus balik kendaraan di tempat Anda melaporkan pagi ini? Yasmin dan juga pemirsa, sebenarnya kalau terkait dengan arus balik Lebaran di KM 62 Jalan Tol Jakarta Cikampek ini sudah mulai terlihat sejak Rabu malam 2 hari yang lalu begitu. Karena ketika Rabu malam ini nampaknya untuk volume kendaraan yang melintas ke arah Jakarta di KM 62 ini sempat cukup ramai. Dan sebenarnya kalau kami pantau hingga pagi ini juga cukup ramai oleh kendaraan yang akan melintas ke arah Jakarta. Meskipun demikian, memang kalau kami melihat untuk situasi arus lalu lintas di KM 62, baik itu dari arah Cikampek ke arah Jakarta ataupun juga sebaliknya, ini ramai lancar dan juga kondusif, tidak adanya hambatan. Ini kita bisa melihat dari visual yang ditunjukkan oleh juru kamera kami, Ade Setiawan, bagaimana situasi pada dini pagi hari ini, Yasmin. Kalau kita melihat dari arah Cikampek ke arah Jakarta, ini cukup ramai oleh kendaraan mobil pribadi dan juga bus antar kota antar provinsi. Situasi ini memang cukup ramai apabila dibandingkan dengan waktu-waktu sebelum Hari Raya Idul Fitri, karena biasanya di jam yang sama sebelum Hari Raya Idul Fitri untuk arah menuju ke Jakarta ini cukup lengang, namun sekarang memang sudah cukup ramai. Dan memang sebagai informasi sekarang juga sudah diberlakukan adanya kontraflow dari arah KM 70 ke KM 47 untuk arah Jakarta. Artinya dengan adanya pemberlakuan sistem kontraflow yang sudah mulai diberlakukan sejak kemarin malam, ini dari pihak kepolisian dan juga pihak jasa marga sudah menghitung adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas menuju ke arah Jakarta. Dan kalau kami perhatikan memang sejak siang untuk volume kendaraan yang melintas ini sudah cukup naik. Kalau di siang hari ini mencapai di angka 2.000 kendaraan per jamnya. Namun ketika malam hari ini mulai diberlakukan kontraflow satu lajur, artinya ketika malam hari untuk volume kendaraan yang melintas ini lebih tinggi lagi, berada di angka 5.500 kendaraan per jam sesuai dengan ambang batas yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, karena pihak kepolisian baru menetapkan adanya kontraflow satu lajur apabila kendaraan yang melintas ini lebih dari 5.500 kendaraan per jamnya. Ini juga bisa menjadi perhatian bagi pemirsa yang akan melakukan perjalanan untuk balik ke Jakarta, bahwa sepertinya untuk hari ini untuk kendaraan yang melintas ini lebih kondusif ketika di siang hari, karena ketika di malam hari ini kadang ada sedikit ketersendatan di area rest area KM 62 karena adanya antrian yang akan masuk ke rest area KM 62. Namun ketika di siang hari kami melihat sejak kemarin tidak ada hambatan dan juga kendaraan bisa melintas dengan kecepatan normal bahkan maksimal di angka 80 km per jamnya, Yasmin dan juga pemirsa. Nah Yasmin, untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 6 dan juga 7 April 2025, di mana lebih dari 100.000 kendaraan akan melintas di tol Jakarta Cikampek, dan tentunya seperti pada hari ini sudah diberlakukan kontraflow untuk mengantisipasi kepadatan saat puncak arus balik, juga akan diberlakukan kontraflow dari KM 70 ke KM 47 menuju ke arah Jakarta. Nah, kontraflow ini akan diberlakukan secara situasional, tidak selalu langsung dari KM 70 ke KM 47, bisa diaplikasikan ataupun juga diterapkan di titik-titik kemacetan ataupun juga titik-titik kepadatan saja. Dan nantinya apakah kontraflow akan ditetapkan
diterapkan 1 lajur ataupun 2 lajur, ini akan disesuaikan dengan banyaknya kendaraan yang melintas per jamnya. Apabila memang kendaraan yang melintas lebih dari 5.500 kendaraan, maka akan diberlakukan kontraflow 1 lajur. Namun apabila kendaraan yang melintas lebih dari 6.400 kendaraan per jamnya, maka akan diberlakukan kontraflow 2 lajur. Sementara demikian, Yasmin, dari kilometer 62 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Yasmin. Baik, terima kasih rekan Amrina Rida. Kita selanjutnya akan menuju ke gerbang tol Cikampek Utama. Sudah ada rekan Camar Haenda di sana. Selamat pagi Camar, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa, menyambung dari apa yang disampaikan oleh rekan Amrina Rida di kilometer 62. Saat ini memang belum diberlakukan sistem kontraflow. Setelah 2 hari yang lalu, ini sempat dilakukan sistem kontraflow 1 lajur, dikarenakan untuk intensitas volume kendaraan ini melebihi 5.500 per jamnya. Dan informasi terakhir yang didapat dari Jasa Marga, sampai dengan pagi hari ini sudah ada lebih dari 40.000 kendaraan untuk arus balik yang berasal dari Palimanan menuju ke wilayah Jakarta. Kemudian untuk sebaliknya dari Jakarta menuju ke arah Palimanan ini hanya 22.000 saja. Artinya hampir setengahnya, dan ini artinya masyarakat ataupun juga para pemudik sudah melaksanakan arus balik atau pulang ke rumahnya masing-masing setelah melaksanakan mudik di kampung halaman. Dan untuk arus balik ke Jakarta secara akumulatif ada sebanyak 455.000 melalui 4 gerbang tol utama dan 103.000 diantaranya melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dengan data akumulasi ini artinya ada peningkatan sebesar 39% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Terdapat 30 gardu yang bisa Anda saksikan yang sudah dibuka, 19 gardu ke arah Jakarta dan 11 gardu ke arah Trans Jawa. Kemudian juga untuk fokus dari arus balik ada 2 gerbang tol utama yakni Kali Kangkung dan juga gerbang tol Cikampek Utama dengan 27 titik distribusi lalu lintas sehingga tidak adanya penumpukan di 1 gerbang tol saja. Diskon tarif tol juga diberlakukan sejak kemarin sampai dengan 5 April 2025, di mana diskon tarif tol 20% ini bisa dinikmati oleh seluruh pemudik ataupun juga pengendara yang nantinya akan melintasi salah satunya di kawasan gerbang tol Cikampek Utama, serta adanya penerapan dari jalur fungsional untuk Japek 2 Selatan dari arah Sadang sampai dengan Bojongmangu sejauh 31 km. Artinya untuk penerapan ini diharapkan bisa mengurai kemacetan dan juga kepadatan agar tidak berfokus pada satu titik. Ada 47 tim layanan preservasi jalan serta 43 tim siaga khusus untuk antisipasi genangan yang diharapkan ini bisa mengakomodir serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan juga tidak terjadi ketersendatan menuju ke arah Jakarta. Sementara itu untuk berbagai persiapan lainnya adalah diskresi yang dilakukan oleh kepolisian dimulai dari kilometer 412 menuju ke kilometer 70 yang nantinya akan dilihat apakah jumlah atau intensitas kendaraan melebihi ambang batas 5.500 atau 6.200 serta 7.500 yang mana nantinya ambang batas tersebut dijadikan sebagai patokan apakah akan dilakukan sistem rekayasa lalu lintas ataupun juga sistem one way yang akan dilakukan nasional dari sejak kemarin sampai dengan hari ini. Sementara demikian, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Camar Haenda melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Sebelumnya ada rekan Amrina Rida melaporkan langsung dari ruas tol Japek kilometer 62. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, jaga kesehatan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, aparatur sipil negara atau ASN akan masuk kerja usai libur lebaran pada 8 April 2025. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto tegaskan seluruh ASN tidak boleh terlambat saat hari pertama kerja. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut seluruh aparatur sipil negara harus masuk tepat waktu pada hari pertama setelah libur lebaran 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Bima Arya usai hadiri open house di Komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bima menyampaikan bahwa ASN tidak bisa bersantai-santai dan harus siap bekerja pada hari pertama masuk kerja dan harus tepat waktu. Nggak bisa santai-santai. Itu gimana Pak Wamen? Ada sanksi atau apa? Hari pertama kerja itu tradisinya adalah halal bihalal semuanya. Nah itu harus on time. Halal bihalal itu di samping silaturahmi juga untuk memastikan bahwa semuanya
siap bekerja di hari pertama. Tanggal 8 itu seluruhnya kepala daerah, ya kantor-kantor kementerian itu hari pertama itu halal bihalal. Jadi jangan telat lah. Kegiatan pertama di hari pertama bekerja setelah libur Lebaran 2025 ialah tradisi halal bihalal seluruh perangkat di kementerian dan lembaga. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian breaking news arus balik Lebaran 2025 kali ini. Saya Asma Tania pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.